Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini Bapak masih bisa masuk lagi di kelas ini di pelajaran Pagnosis tanaman buah. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Tetap semangat? Semangat. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, tolong dilihat dulu di sekitar kalian, apakah masih banyak sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hilman sakit Pak. Sakit, Hilman sakit ya? Sakit apa katanya? Sakit perut. Sakit perut. Nah, teman-teman semua, kita doakan semoga Hilman cepat sembuh dan bisa bergabung di kelas ini. Sebelum kita memulai, Bapak perlu menjelaskan dulu bahwa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kalian nanti mampu menganalisis dan mengidentifikasi gejala serangan hama dan penyakit pada tanaman buah jambu. Bagaimana kalian nanti bisa menganalisis dan mengidentifikasi hama buah jambu, baik hama maupun penyakit. Sebelum kita mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kita akan berdoa sebelum kita melakukan proses pembelajaran, berlanjut dengan membangkitkan kesadaran kalian dan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tangan boleh di atas meja, kaki dua-duanya menginjak tempat menginjak di bawah meja. Tangan yang masih megang benda apapun dilepaskan. Pikiran-pikiran yang kemana-mana kita mulai fokuskan, dan boleh mata sambil kita tundukkan ke bawah, rilekskan, dan mencoba kita untuk mengambil nafas secara perlahan. Ambil nafas, lalu keluarkan secara perlahan. Ambil nafas kembali dan keluarkan secara perlahan. Ambil nafas dan rasakan bagaimana udara masuk ke dalam tubuh kita dan perlahan kita hembuskan. Sambil kita membaca surat Al-Fatihah dan niatkan di hati dan pikiran kalian bahwa hari ini kita akan mengikuti pembelajaran. Ibaratul Quran Al-Fatihah. Selesai. Bagaimana rasanya? Ada nggak sesuatu yang bisa kalian ungkapkan dari hal barusan? Lebih rileks Pak. Lebih rileks, lebih kita lebih fokus. Kadang hal seperti itu bisa kita lakukan juga dalam keseharian kita. Mungkin kita perlu dalam satu hari itu 5-3 menit untuk melakukan hal seperti itu, ya, untuk melatih fokus kita, melatih kesadaran diri kita, dan kita semoga selalu berpikir positif. Baik, kita mulai ya. Di sini Bapak membawa sebuah daun. Tolong perhatikan ke depan di sini. Ini ada beberapa daun, ya. Dan kalian bisa melihat ya, dari daun ini
menurut kalian dari keempat daun jambu ini ada perbedaan atau tidak? Ya. Ada perbedaan ya? Kira-kira bisa nggak ada yang mengungkapkan apa perbedaan dari keempat daun ini? Ada nggak yang bisa mengungkapkan dari keempat daun ini? Perbedaannya apa? Sedikit beda Pak. Yang mana? Ada yang besar. Ada yang besar, Ada yang kekuningan. ada yang kekuningan, Ada yang bagus. ada yang bagus. Jadi ini yang dimaksud dengan kalau yang kekuningan itu kira-kira penyebabnya apa tuh? Penyakit. Kalau yang kayak gini nih bolong-bolong. Enggak. Kalau yang mulus, Sehat. berarti intinya ada tanaman yang sakit, daun yang sakit, ada juga tanaman yang sehat. Gitu ya. Jadi ini adalah ciri mana daun yang sehat, yang sakit, yang terkena hama dan mana yang terkena penyakit. Itu salah satu bagian dari kita mampu melihat mana yang terkena hama dan mana yang terkena penyakit dan mana yang sehat. Gitu ya. Begitu juga dengan manusia, karena tanaman hampir mirip dengan manusia. Ada manusia yang sakit, kayak teman kita tadi itu ya, sakit nggak bisa sekolah sehingga aktivitasnya terganggu. Begitu juga dengan tanaman. Ketika tanaman sakit, maka dia tidak akan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Baik, untuk memahami lebih lanjut materi ini, Bapak ingin kalian nanti berkelompok lebih menggali tentang bagaimana bisa menganalisis dan mengidentifikasi mana sih yang terserang oleh hama dan penyakit pada tanaman buah. Nah, di depan kalian kita buat 3 kelompok ya. Ada di sini mungkin ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan menyesuaikan diri biar nanti pas melakukan kerja diskusi bisa mudah dilakukan. Tugasnya nanti kalian mengidentifikasi jenis-jenis hama apa saja, penyakit apa saja yang menyerang pada tanaman tersebut dan ciri-ciri daun yang terserang oleh hama dan penyakit itu seperti apa. Kalian bisa menggunakan media yang sudah disediakan. Di sana ada buku, ada artikel, ada video yang sudah Bapak share di grup WA. Silakan kalian menggunakan media atau bahan yang ada mencari tentang jawaban tersebut. Bisa melalui artikel, bisa melalui buku, bisa melalui video. Nanti hasil dari tugas kelompok itu silakan kalian tulis di kertas yang sudah disediakan dan masing-masing nanti kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Silakan bisa dimulai sekarang. Kalau ada yang sambil mau ditanyakan silakan. Boleh. Sambil dilihat di video juga ya.
Ini nanti kalau yang sudah beres, harap kasih tahu Bapak. Biar nanti yang sudah beres duluan untuk mempresentasikan ke depan. Dan tugas kelompok yang lain mendengarkan. Kalau ada tanggapan silakan mendengarkan kelompok yang presentasikan hasil kerjanya. Boleh nggak dari kelompok juga? Jadi bakal digabung ke beberapa video. Sudah cukup, sudah 20 menit ya. Silakan bagi kelompok yang sudah selesai untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Kelompok 2, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengidentifikasi serangan hama dan penyakit pada tanaman dan buah. Yang pertama ada jenis hama, salah satunya ulat, belalang,
dan penggerek daun yang menyebabkan daun berlubang. Yang kedua, ada jenis penyakit. Yang pertama ada jamur, virus, bakteri, dan cendawar yang menyebabkan tanaman menguning dan kerdil. Cara pengendalian hama tergantung kepada jenis hama dan tingkat serangannya. Pengendalian ulat pada tingkat serangan rendah dapat dilakukan dengan cara mekanik atau diambil langsung. Sedangkan pada tingkat serangan tinggi dapat dilakukan dengan cara kimiawi dengan penyemprotan pestisida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa dulu buat ada yang menanggapi tidak dari kelompok lain terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 2? Adakah perbedaan dengan hasil kelompok kalian? Atau kita lanjut ke kelompok selanjutnya? Yang sudah siap kelompok 1 ya, silakan ke kelompok 3, silakan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Perkenalkan, saya Ali Misbah. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengidentifikasi keempat daun jambu yang terkena penyakit. Bisa dilihat dari daun 1 ini. Daun ini dimakan ulat dengan gejala sobek di bagian tepi dan bolong ya. Dan untuk daun kedua, jaringan daun dihisap untuk perisai. Gejalanya menguning. Dan yang ini bisa dilihat sedikit menguning ya. Dan untuk daun ketiga di sini sehat dan ini utuh. Dan ini hijau. Dan untuk yang ini jalannya sobek di bagian tepi, ini mungkin terkena angin. Jadi sehingga dari keempat daun tersebut, faktor biotik penyebab kerusakan daun jambu air adalah hama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih Allah kelompok. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, silakan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan tugasnya. Jadi luar biasa ya. Jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari kerjanya. Jadi kesimpulannya yang sudah saya sampaikan, jadi penyebab dari serangan secara biotik, yaitu serangan oleh hama dan penyakit, sudah kalian bisa mengidentifikasi apa saja yang menyerang tanaman jambu air itu. Hamanya apa saja tadi?
Ada. Oke. Itu hasil dari presentasi kalian. Jadi yang namanya penyakit tanaman buah itu bisa disebabkan oleh hama dan penyakit. Begitu juga dengan jenis-jenisnya dan termasuk cara pengendaliannya. Ada yang secara tadi mekanik, biologis, teknis, kimia, dan secara hayati. Ya. Selanjutnya nanti kalian membuat rangkuman ya tentang materi kita hari ini. Rangkumannya silakan kalian pilih, bisa menggunakan tulisan lewat kertas, bisa menggunakan poster, atau bisa juga rangkuman dalam bentuk video. Selanjutnya kita akan menggarisbawahi kira-kira ada nggak sih gitu manfaat dari pelajaran kita hari ini. Adakah manfaat dari tanaman itu bagi kita? Apa kira-kira manfaat tumbuhan dan tanaman bagi manusia? Meningkatkan udara menjadi segar. Kenapa udara menjadi segar dengan adanya tanaman? Karena tanaman menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Karena tanaman menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kalau manusia menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi sebaliknya ya, kata Misbah tadi, tanaman itu Pak, dia mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Oksigen itu dibutuhkan oleh manusia, sehingga udara kita di sini menjadi segar karena faktor dari adanya tanaman yang sehat tentunya. Ya, kalau tanaman yang sakit mungkin bisa memberikan seperti itu, gitu ya. Jadi hubungan kita bukan hanya hubungan hablum minallah, bukan hanya hubungan hablum minanas, tapi kita harus menjaga hubungan dengan alam. Salah satunya dengan tanaman. Tanda terima kasih kita pada tanaman apa? Ada yang bisa menjawab? Merawat, betul. Apa bilang terima kasih tanaman gitu atau gimana? Tanda terima kasih. Merawat, betul. Ada lagi nggak? Melindungi. Ada lagi nggak? Merawat, melindungi, melestarikan. Itu bagian dari tanda terima kasih kita kepada tanaman. Baik, untuk refleksi tentang pelajaran hari ini, silakan masing-masing kelompok yang mewakilinya untuk menyampaikan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mulai dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi hari ini. Hari ini saya merasa senang karena saya belajar tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman jambu air. Saya memiliki kesulitan saat mengidentifikasi serangan hama dan penyakit. Kegiatan yang paling saya sukai dari pembelajaran hari ini adalah saat saya bisa membedakan jenis hama dan penyakit. Agar dapat belajar dengan lebih baik, saya akan berusaha dan belajar lebih giat lagi. Agar saya dapat belajar dan memahami materi serta menguasai keterampilan yang diajarkan, saya harap guru saya bisa menyampaikan materi dengan detail, ringkas dan jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.